Apple dan Samsung. Di iklan, mereka kayak musuh bebuyutan yang nggak pernah akur. Apple nyindir Samsung soal desain. Samsung balik nyindir Apple soal fitur yang telat. Tapi, tahukah kalian, di balik layar, Apple adalah salah satu donatur terbesar buat kekayaan Samsung. Di depan kamera mereka saling sindir. Di belakang layar, mereka saling transfer miliaran dolar tiap tahun. Setiap kali kalian beli iPhone terbaru, sebagian uang kalian masuk ke kantong Samsung. Kenapa perusahaan sekelas Apple nggak bikin layar sendiri? Dan kenapa Samsung mau bantu kompetitor terbesarnya jadi makin jago? Mari kita bedah tuntas di Gadget Edu ID. Dulu, Apple setia banget sama teknologi LCD. Vendornya macam-macam, ada LG, Sharp, sampai JDI. Tapi di tahun 2017, peta persaingan berubah total. iPhone X muncul sebagai iPhone pertama yang pakai layar OLED. Masalahnya, bikin layar OLED kualitas tinggi itu susah banget. Saat itu cuma satu perusahaan di dunia yang punya pabrik paling canggih, kapasitas paling gede, dan teknologi paling matang, Samsung Display. Apple nggak punya pilihan lain selain ngetuk pintu musuhnya buat minta tolong. Ada 3 alasan utama. Pertama, kapasitas produksi. Apple butuh puluhan juta layar dalam hitungan bulan. Cuma Samsung yang punya pabrik sebesar itu tanpa bikin stok iPhone gaib di pasaran. Kedua, efisiensi dan kecerahan. Panel buatan Samsung Display punya efisiensi daya yang luar biasa. Mereka pakai material organik khusus yang bikin layar iPhone tepat irit baterai tapi bisa terang banget di bawah sinar matahari, bahkan tembus 2000 nits lebih. Ketiga, teknologi LTPO. Ini rahasia di balik fitur ProMotion 120 Hz di seri iPhone Pro. Samsung adalah pionir teknologi ini yang bikin layar bisa ganti-ganti refresh rate secara instan buat hemat energi. Banyak yang nanya, berarti layar iPhone itu sama dong kayak layar HP Samsung Galaxy? Jawabannya, nggak sama sekali. Samsung Display itu kayak koki, dan Apple itu pelanggan yang bawa resep sendiri. Apple minta standar kalibrasi warna yang sangat natural lewat True Tone. Mereka juga pakai chip display driver desain sendiri supaya sinkronisasinya ke iOS bener-bener mulus. Jadi, meskipun bahannya dari Samsung, rasanya tetap rasa Apple. Dua layar dari pabrik yang sama bisa terasa beda total karena otaknya beda. Tapi, teknologi secanggih ini bukan tanpa celah. Kalian pasti sering dengar kasus green line atau garis hijau di layar. Karena iPhone pakai basis panel yang teknologinya mirip dengan Samsung, resiko ini tetap ada. Ini bukan salah brand, ini konsekuensi dari teknologi OLED yang sangat tipis dan kompleks. Biasanya ini masalah di jalur kelistrikan atau panas berlebih yang rusak komponen tipis di dalam panel. Jadi, mau iPhone atau Samsung, selama masih pakai panel AMOLED modern, resiko ini bakal selalu membayangi. Sampai sekarang Apple pelan-pelan mulai nambah pesanan ke LG dan BOE supaya nggak terlalu bergantung sama Samsung. Tapi buat seri Pro yang paling mahal, Samsung masih jadi raja yang tak tergantikan. Bukan karena Apple nggak bisa, tapi karena terlalu mahal dan terlalu lama untuk mulai dari nol. Tujuan Apple bukan lepas dari Samsung, tapi punya pilihan. Kesimpulannya, dalam bisnis gadget nggak ada musuh abadi. Yang ada cuma kepentingan buat ngasih produk terbaik ke tangan konsumen. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tim layar Samsung yang ngejreng atau layar iPhone yang natural? Tulis di kolom komentar ya, dan follow Gadget Edu ID.